Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Bulughul Maram. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis di halaman 234 tentang disunnahkannya berwudu bagi orang yang akan mengulangi hubungan suami istri. Jadi intinya pada pembahasan yang kita kaji ini berkaitan dengan mawadhi, tempat-tempat yang kapan disyariatkannya berwudu, ya. Nah, diantaranya tadi bagi orang yang sudah hubungan suami istri kemudian ingin mengulangi lagi, maka dianjurkan bagi dia untuk berwudu. Namun ada khilaf di kalangan para ulama, wudu tersebut hukumnya wajib atau mustahab. Kemudian kita masuk pada halaman 235, walil arba'ah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan oleh empat imam ini Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam, tidur dalam kondisi beliau junub. Rasul tidur dalam kondisi beliau sedang junub. Min ghairi ayyamassa ma'an, tanpa ada menyentuh air. Ndak wudu, ndak mandi. Ya. Jadi kata Aisyah, Rasul itu pernah tidur dalam kondisi beliau junub, tanpa ada menyentuh air sama sekali. Berarti apa? Tidak wudu dan tidak mandi. Min bab faedah nahwu ya ikhwan. Pada lafaz wahwa itu waw dikenal dengan waw apa? Waw hal. Waw hal. Jadi kalau sebelum wawu tersebut ada fi'il seperti kana, fi'il kan? Kemudian setelahnya ada wawu dan setelahnya ada isim. Itu isim bukan? Huwa, isim. Nah, wawunya disebut dengan wawu haliyah. Karena Rasulullah SAW yanam, Rasul tidur. Wa huwa junub. Dalam keadaan beliau junub. Gitu loh. Takhrijul hadis. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i fil Kubra. Al-Imam An-Nasa'i punya dua kitab, namanya Sunanul Kubra, ada Sunanus Sughra. Ya, ada Sunan Al-Kubra, ada Sunan Sughra. Kalau Sunan Sughra ini dikenal dengan nama lain Al-Mujtabah. Al-Mujtabah. Wa Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Majah. Jelas Sunan Ibnu Majah. Wa rijaluhu thiqat, dan rijalnya thiqat. Lakinnahu ma'lul, akan tetapi hadis ini ma'lul. Ma'lul itu hadis ini cacat. A'allahu aktsarul huffaz. Mayoritas para ulama ahlul hadis menyatakan hadis ini mu'al, cacat. Wa wajhul i'lal, sisi cacatnya, anna Aba Ishaq As-Sabi'i ahadu ruwatis sanad wahima fihi, bahwasannya Abu Ishaq As-Sabi'i, salah seorang dari perawi hadis ini, wahima fihi, telah waham, salah, keliru. Li'annal ma'ruf min halin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan perkara yang ma'ruf dari kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza arada ayyanama
wa huwa ala janabatin yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Karena yang ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau beliau ingin tidur dalam kondisi beliau ada janabah, maka beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadits Aisyah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah. Fiqhul hadis, adapun fikih hadis ini. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, masyru'iyatul wudu liman aradan nauma ala janabatin. Disyariatkan berwudu bagi orang yang ingin tidur dalam kondisi di atas janabah. Jadi bagi orang yang ingin tidur dalam kondisi dia masih di atas janabah, disyariatkan berwudu. Di sini disebutkan ajma'ul ulama ala masyru'iyatil wudu liman kana junuban wa arada ayyanama wa lam yaghtasil. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya berwudu bagi orang yang dalam kondisi berjunub dan ingin tidur namun belum mandi. Misalkan ada seseorang junub, anggaplah hubungan suami istri. Dia belum mandi dan ingin tidur, maka disyariatkan dia berwudu. Itu perkara yang minimalnya. Faqad jaa fis sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junub. Dulu Rasul tatkala beliau ingin tidur dalam kondisi beliau junub, tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Qabla ayyanam, sebelum tertidur. Aisyah menceritakan dulu Rasul tatkala ingin tidur dalam kondisi beliau junub, beliau berwudu sebelum aktivitas tidur. Jelas? Nah, adapun hadis yang di atas malah justru menyebutkan sebaliknya. Ini hadis kontradiksi. Ternyata hadis yang di atas ada perawi yang bernama Abu Ishaq As-Sabi'i, dia ini wahima. Wahima itu artinya keliru. Ya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Bukhari, ghassala farjahu wa tawaddo'a lis-shalah. Justru dalam riwayat Bukhari disebutkan Rasul membasuh kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Wa amma hadis kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub wala yamassu ma'an fahuwa haditsun ma'lul. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasannya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ingin tidur dalam kondisi beliau junub dan tidak menyentuh air sama sekali, itu hadis ma'lul. Wa ala thubutihi, dan anggaplah hadis itu sahih, fayakunu nafyu fihi lil ghusli la lil wudu. Sehingga peniadaan yang ada hadis tersebut maksudnya meniadakan mandi, bukan meniadakan wudu. Jam'an bainad dalilain. Itu dalam pengkompromian dua dalil. Kan hadis yang pertama yang kita baca, di situ kan disebutkan Nabi SAW tidur dalam kondisi beliau junub, wala yamassu ma'an, dan tidak menyentuh air. Berarti kan peniadaan. Kalaupun hadis itu sahih, maka yang ditiadakan dalam hadis tersebut adalah meniadakan apa? Meniadakan mandi, bukan meniadakan wudu. Jelas? Antum siapa-siapa yang belum ada kitab ini? Irsyad punya? Hah? Matan. Nggak ada duit, caranya fotokopi. Fotokopi yang sedikit aja. Berapa lembar gitu loh. Imam ada? Kenapa? Tak ada duit? Ya. Antum Ahmad, ada duit nggak? Katin yang duit? Ya. Enak katin duit itu berarti masih uzur. Tapi jangan ada orang nanti jingok beli jajan.
Ya enggak? Artinya duit. Enggak boleh balik berarti. Sudah. Mendapat duit, awas sudah ada duit balik. Antum ada duit? Ada kitab. Alhamdulillah. Caranya enggak mesti semuanya. Antum fotokopi berapa? Ini membantu antum untuk bisa melatih bahasa Arabnya antum. Kalau antum enggak ada duit untuk beli kitab fotokopi besar, antum fotokopi beberapa lembar. Misalkan 5 lembar dulu. Nanti fotokopi lagi. 5 lembar paling berapa? Kali 200? Berapa nih? 1.000. Belilah di 5.000. Berapa gitu? Yang penting antum bisa lihat. Ngelatihnya antum. Ada duit 5.000? Aman. Serius? Nggak ada duit 5.000? Habis? Kapan habisnya? Kemarin, pusat lah dulu. Ada berarti duit. Nah, anak enggak yakin. Anak sudah pernah lihat antum jajan itu tadi. Pusat lah 10 kali dah. Muhammad ada duit? Ada, Mat? Ada. Itu untuk manfaatnya kembali kepada antum, bukan manfaat kepada anak. Ini anak kasih gambaran ya. Antum kalau belajar tidak memiliki kitab, ya, itulah ibaratnya antum belajar tidak praktek lapangan. Orang kalau sekolah SMK, ada kan praktek lapangan kan? Nah, itulah praktek lapangan antum dibaca kitab ini. Jadi antum belajar nahu itu teori, belajar prakteknya di kitab ini tadi. Tapi kalau antum pelongo, antum nggak akan ngerti. Jadi nggak ada istilah, nggak ada duit beli, itu namanya nggak ada kemauan, bukan nggak ada duit. Ya, nggak ada kemauan. Ruginya di antum sendiri. Anak katakan rugi di antum sendiri. Kita ini ya, kenapa kok lancar baca kitabnya ini? Karena sering baca. Karena sering baca. Ada orang yang mungkin dibilang ustadz, dai, juga belum tentu dia lancar baca kitab ini. Kenapa? Karena dia tidak rajin baca. Tidak rajin mengkaji kitab. Jadi dia tidak terbiasa. Antum sodori kitab mungkin susah. Satu paragraf itu banyak sekali dia salah nahunya. Menerjemahkan mungkin belum tentu banyak kosakata yang dia ngerti. Nah, dengan antum punya kitab tadi antum akan tahu. Oh, ghosalah. Ghosalah artinya apa artinya ghosalah? Membasuh. Farjahu, oh kemaluan. Jadi antum bisa mengerti gitu loh. Dan dengan antum punya kitab, antum bisa tahu lafaz-lafaz ini tadi. Nah, tergambar dengan di benak antum ketika disebutkan ma'lul. Oh, ma'lul itu tulisannya seperti ini. Tapi kalau antum modalnya modal dengkul, ini namanya modal dengkul. Santri modal dengkulnya ini. Nah, yang besar ini tidak ada subsidi. Ya, antum berijo dewek kalau jong Palembang. Nah, kalau yang kecil-kecil masih lah bisa anak ajakkan ikhwan ta'awun ya antum. Carilah pondok pesantren yang seperti Darul Hadis ini. Mau belajar, kitabnya disediakan, makan udah gratis, kitab disediakan. Antum udah berapa pekan ini tadi makannya udah luar biasa. Ya benar? Nah, tinggal kalau antum ada duit, tinggal antum beli buku, beli kitab yang antum enggak dapat subsidi. Nah, kalau semuanya ya. Dan anak yakin antum enggak ada istilah enggak ada duit itu. Jelas? Antum masa enggak ada kitab enggak ada? Enggak, antum enggak ada kitab itu antum mikir enggak? Mikir. Antum mikir enggak? Kalau antum enggak punya kitab itu antum enggak akan bisa. Itu saja. Kalau antum tidak ada kitab, antum tidak akan bisa. Sampai kapan? Sampai mati. Enggak akan bisa. Itulah kunci belajarnya. Makanya anak sering bilangkan sama ikhwan, tidak usah terlalu mendalam belajar nahu, tapi mendalam praktek. Ana sering umpamakan, ibaratnya kita itu belajar nyetir mobil. Nah, kalau antum belajar bahasa Arab teori, itu ibarat antum diajari teori sama
pengajarnya, driver. Nah, prakteknya antum adalah dengan menyetir di mobil tadi. Antum praktek ke mobil Avanza, naik Avanza, bisa antum. Nanti ganti lagi Innova, bisa. Ganti lagi mungkin mobil truk, bisa. Mobil bus, bisa. Sehingga nanti antum sering gonta-ganti mobil, seluruh mobil bisa antum kendarai. Difahami? Mudah bagi antum. Demikian juga kajian kitab ini, belajar bahasa Arab. Antum ketemu kitab Ibnu Qayyim, kitab Syekh Ibnu Utsaimin, kitab Syekh bin Baz, kitab Syekh Albani. Sehingga semua kitab disodorkan, antum bisa bacanya. Ada orang yang dia cuma bisanya kitab Syekh Utsaimin aja. Syekh Ibnu Utsaimin aja. Nanti mentok ke kitab Ibnu Taimiyah, kitab As-Sa'di, kitab-kitab yang lain belum tentu dia bisa. Karena kenapa? Karena kitab Syekh Ibnu Utsaimin bahasanya yang mudah. Orang ada yang bisa nyetir mobil itu, dia mobilnya matic saja. Gak usah jauh-jauh lah ya kawan. Ana nyetir mobil, ana belum bisa mobil matic itu kayak mana? Belum pernah. Antum sodori double kabin, pernah kita bawa double kabin masih baca. Nah, tapi matic nggak bisa ana. Sodori Innova, Avanza masih lah bisa. Carry aja masih bisa. Seperti itulah antum. Kalau antum tidak punya kitab, nanti antum cuma bisa bacanya kitab Al-Usul As-Salah saja. Antum akan bingung ketika ketemu buku-buku yang lain, gitu loh. Difahami? Imam ada duit? Kapan terakhir ada duit? Terakhir ada duit kapan? Hah? Tanggal 7. Pelajaran ini udah lama. Ini tanggal berapa nih? Pusat lah 20 antum. Ada duit berarti. Pusat lah juga 20. Udah, antum sini push up aja, modalnya push up. Jelas? Fotokopi enggak usah yang tebal-tebal itu 50.000, berapa Pak? Hah? 65 kan? Nah, enggak usah yang 65.000. Nah, caranya yang tadi. Print berapa lembar gitu loh. Print 5.000, 10.000. Ya enggak? Pas sekalian antum ngambil keperintan itu kan sekalian ngeprint berapa gitu. Sebenarnya anak tuh mampu untuk bukakan donasi untuk antum kitab itu tadi. Paling berapa sih kalau anak ngomongi sama ikhwan-ikhwan di Palembang ini enggak butuh waktu sejam dibelikan. Cuman antum kapan mana upayanya antum? Itu namanya disuapi terus. Nah, kuat enggak mam? Nah, antum perlu olahraga nih serius. Santri Darul Hadis ini anak amatin kurang olahraga. Antum lihat anak-anak sekolah umum. Setiap Jumat mereka olahraga. Jadi anak harus mewajibkan antum olahraga seperti ini. Serius. Karena antum kalau enggak anak olahraga nanti sakit. Olahraga ini penting. Ya, antum jarang. Karena memang ada Kak Didi di sini olahraga. Kan Kak Didi sibuk belajar. Jadi olahraganya tiap hari tuh. Sekolah umum tuh lihat ada Jumat olahraga. Antum mana ada olahraga Jumat? Kita yang diuruk juga enggak ada. Antum nganggur sekarang nih, gak ada kerjaan. Karena kerjaan yang dikerjakan tukang semua. Antum penting olahraga nih, serius. Kalau antum gak rajin olahraga juga, kalau gak ada pelajaran antum olahraga, atau apa yang bisa di sini? Antum kalau fisiknya lemah, dah. Lihat, kawan-kawan di Yaman banyak yang sakit sekarang. Beda dengan zaman anak. Zaman anak dulu sehat-sehat loh. Sekarang tuh anak-anak mami, anak papi yang ada di Yaman itu, anak abi dan umi. Yang dari pondok ini, pondok itu. Yang pondok-pondoknya Indonesianya Kak, jarang nyuci segala macem. Pas ke Yaman dengan lingkungan seperti itu, udah. Kalau kita dulu yang mondoknya di bawah batang karet, ya ke Yaman ya fisiknya memang kuat. Nah ini mau loyo-loyo antum nanti rugi di antum sendiri. Ya. Insya Allah Imam sudah kekar badannya ini tadi. Ahmad juga. Antum harus kuat, Mat. Orang pegunungan ngangkat padi, ngangkat kopi.
Anak pengennya besok ada. Nggak ada istilah nggak adu. Antum yang ada duit ngutang sama Wandi itu banyak duit. Siapa si Irsyad ini yang segala macem. Antum nggak ada duit ngomong sama Wandi, bang, aku nyerap bang nyuci 2 hari aja untuk nak motokopi. Antum nggak kurang kreatif. Dulu anak nggak ada punya kitab. Ada dulu ikhwan kawan namanya Ikhwan Pamuji. Wan ada duit wan mau anuan. Anak nyerap bersihkan WC Markis. Dia aman itu. Bersihkan anak. Dapat 2 sehari itu kan. Lumayan lah kan. Sudah. Dapat duit bisa beli kitab. Antum lihat Syarif ngambil upahan badal piket. Badal piket itu ini kak. Karena ada tetapan piket. Misalkan anak tetapkan piket-piketnya. Bagi yang siapa yang tidak galak piket bayar baik. Kaki aku yang bersihkan kan sama Syarif. Misalkan anak kan tetapkan piket masak gitu kan. Nyapu. Nah di aman itu bagi anak-anak mami dan papi, anak abi dan umi ini. Kan sekarang ini diffuse itu kan bukan cak dulu lagi kak. Ya, rata-rata yang dari pindahan pondok-pondok, lulusan pondok-pondok anu lah ya. Pondok-pondok bagus kan. Nah, jadi nggak biasa piket mereka. Nah, jadi karena orang tuanya mampu, kalau dikasih jadwal piket dia bayar. Nggak perlu mahal 20.000 kalau dirupiahkan. Bayar belah daripada piket gitu kan. Nah, bayangkanlah orang butuh seperti itu loh. Antum apa? Tinggal belajar. Enggak semua kitab antum beli. Cuma beberapa kitab. Bermodal dikit. Kalau enggak ada duit sama sekali. Ustaz enggak ada duit sama sekali. Insya Allah masih lah kita pikir. Tapi anak tahu. Antum tuh memang enggak ada duit besar. Tapi ada duit untuk jajan. Ya benar? Terbukti ketika kalau ada kegiatan. Ayo kita kesini yuk. Iuran main futsal. Nih jawab. Iuran apa enggak futsal tuh? Iuran antum? Iuran? Bisa. Ya enggak? Ada duit. Analah tahu antum duitnya itu terbatas dikasih wong tua itu analah tahu. Tanpa antum ceritakan analah sudah tahu ekonomi wong tuanya antum. Nah, tapi ya ada upaya sedikit dari antum. Fotokopi, ngeprint. Tidak semua buku. Difahami? Mam, faham? Awas kalau ketahuan futsal kitab dak kate. Kita lanjutkan kemudian. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, hukmul wudu liman dan nauma ala janabatin. Jadi hukum wudu bagi orang yang ingin tidur dalam kondisi di atas janabah. Ikhtalafal ulama'u fihi. Para ulama ikhtilaf. Faqalat adh-dhahiriyah wa ba'dul malikiyah. Sebagian ulama dhahiriyah dan ba'dul malikiyah mereka mengatakan yajibu alaihil wudu, wajib berwudu. Ya, kata mereka wajib wudu. Bagi siapa? Bagi orang yang junub dan ingin tidur, wajib wudu. Jangan langsung tidur. Ya. Fa fi sahihain an Ibnu Umar atau fa fi sahihain an Umar radhiyallahu anhu annahu qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayar kudu ahaduna wa huwa junub. Atau dari Umar bin Khattab, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi Umar bertanya, ya Rasulullah, ayar kudu ahaduna wa huwa junub. Ya Rasulullah, apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam kondisi dia junub? Boleh apa enggak ya Rasulullah? Langsung tidur dalam kondisi junub? Qala na'am, kata Rasul, iya. Idza tawaddo'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Kalau salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah dia tidur dalam kondisi junub. Boleh kata Rasul, tapi wudu dulu. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil wudu liman dan nauma wa huwa junub wa lam yaghtasil. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu bagi orang yang ingin tidur dalam kondisi junub dan dia belum mandi. Jelas? Itu pendapat sebagian para ulama, wajib. Wa dhahaba jumhur ahli ilmi ila istihbabil wudu. Sedangkan jumhur mereka berpendapat sunnah wudu tadi, tidak wajib. Wal amru bil wudu lil istihbabi faqat. Perintah untuk berwudu cuman menunjukkan sunnah saja. Wa dzalika li annahu laisa mutalaban huna. Yang demikian itu karena dia tidak dituntut di sini. Bil wudu, tidak dituntut untuk wudu. Li ajli adai ibadatin,
tushtaratu fiha taharah kas-shalah. Karena di sini pada hadis yang kita baca, hadis Umar tadi, dia tidak dituntut untuk wudu, ya, dikarenakan untuk menunaikan ibadah yang dipersyaratkan padanya taharah seperti sholat. Li'anna wudu'ahu huna yanfa', dikarenakan wudunya di sini cuma sekedar bermanfaat li adai ibadatin tushtarat fiha taharah, untuk menunaikan ibadah yang dipersyaratkan taharah. Wa dzalika li'annahu ala hadatsin akbar, dan juga alasan berikutnya dia berada di atas hadas besar. Wal hadatsul akbar la yartafi illa bil ghusl. Yang namanya hadas besar tidak akan mungkin terangkat kecuali dengan mandi. Jelas ya ikhwan? Kata jumhur, disunahkan saja berwudu. Kenapa? Karena perintah pada hadis Umar tersebut cuma perintah untuk menunjukkan sunnah, istihbab. Kenapa dikatakan sunnah? Karena dia tidak dituntut untuk berwudu tersebut dalam rangka menunaikan ibadah. Kan cuma tidur. Tidur ibadah apa bukan? Tidur ibadah apa bukan? Ibadah. Tidur itu mubah, bukan ibadah. Ya. Tidur itu mubah. Tidak ada keharusan untuk berwudu bagi orang yang tidur. Kalau sholat harus wudu apa enggak? Harus wudu. Sehingga dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berwudu, bukan dituntut untuk menunaikan ibadah yang dipersyaratkan padanya taharah. Kenapa? Karena wudu orang yang junub tadi pada hakikatnya tidak bermanfaat untuk menunaikan ibadah yang ibadah dipersyaratkan taharah. Sekarang, kalau seandainya dia berwudu, bisa nggak dipakai sholat? Hah? Nggak bisa kan? Orang yang junub berwudu bisa nggak sholat? Nggak bisa. Kenapa? Karena masih ada hadas. Wal hadatsul akbar la yartafi illa bil ghusl. Yang namanya hadas akbar tidak akan bermanfaat atau tidak akan hadas akbar tidak akan terangkat kecuali dengan mandi. Wal ghardu minal wudu. Nah, tujuan wudu tadi adalah hatta yakuna fi asna'i naumihi ala taharatin. Illam yakun ala taharatil kubra fa ala taharatil sugra. Wa hadzal qaul huwa sahih. Tujuan wudu tersebut adalah supaya tidurnya di atas taharah. Kalaupun bukan di atas taharah kubra, paling tidak dia di atas taharah sugra. Ini pendapat yang sahih. Jadi pendapat yang sahih, dia diperintahkan oleh Rasul untuk berwudu supaya berada di atas taharah as-sugra, bukan di atas taharah kubra. Difahami? Sebagian para ulama menyebutkan hikmahnya apa? Litakhfif. Ya, litakhfif, untuk meringankan hadas. Ya, meringankan hadas. Al-muhim sebenarnya hadas pun tidak terangkat. Difahami? Walaupun dia berwudu hadasnya tidak terangkat, tapi minimal kata para ulama meringankan hadasnya tadi. Kemudian ya. Wah, ini panjang nih tata cara mandi janabah ini. Besok baik itu. Udah kita cukup dulu sampai sini. Masih ada kitab Syarah Nasihat li Thalabatil Ilmi.